yang terpenting adalah bagaimana keberadaan Kota Semarang ke depan. Misalnya saya diberikan garis tangan oleh Allah dan lain-lain. Kue ekonominya harus merata, Pak. Kue ekonominya harus merata. Industrialisasi sudah kita tinggalkan, pabrik sudah kita tinggalkan. Sehingga bagaimana sektor-sektor ekonomi, ruang-ruang ekonomi ini kita buka, pariwisata mulai kita tingkatkan, dan lain-lain apa yang misal kita tingkatkan bisa kita lakukan, sehingga kue ekonominya itu bisa lebih merata, tidak hanya dimiliki oleh kelas menengah ke atas, tapi kelas menengah ke bawah pun juga bisa menikmati kue ekonomi yang ada di Kota Semarang. Kira-kira begitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk menyongsong pilkada, pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh muda dari Kota Semarang yang akan kita ajak untuk berdiskusi mengenai sekitar Pilwakot, yaitu Haji Arnas Agung Andra Asmara, SEMM. Ya. Jabatannya banyak, antara lain adalah Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Semarang. Kalau tidak salah juga menjadi Ketua KONI Kota Semarang. Apa kabar, Mas Arnas? Alhamdulillah, Pak Bambang sehat. Selamat buat Pak Bambang dan Mbak Fatmasari. Terima kasih. Mas Arnas ini lahir di Semarang 6 Juni 1975, menyelesaikan S1 di Unisbank dan S2 di Manajemen Undip. Dikenal sebagai seorang pengusaha, aktivis organisasi, dan peduli pada bidang sosial keagamaan. Saat ini menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kota Semarang dan menjadi Ketua Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Semarang dan juga Ketua DPC Banteng Muda Indonesia BMI Kota Semarang. Baru belajar, sehat, ya, Mas. Iya, iya. Nah, mungkin sebelumnya bisa diceritakan sedikit ya berbagai kegiatan itu sampai saat ini. Monggo silakan, Mas Arnas. Matur nuwun Pak Bambang. Ini kedua kali saya dengan Pak Bambang dan tentunya nggak bisa nolak karena beliau adalah salah satu senior, salah satu kalau bagi kami ini salah satu mentor kami lah dalam dunia organisasi dan perpolitikan. Ya, mungkin singkatnya saya itu sebenarnya organisatoris Pak Bambang. Saya ini dari kecil mungkin dari SD atau SMP mungkin Pak suka dengan organisator, suka dengan organisasi, suka memimpin intinya Pak, suka membuat sesuatu hal yang lain daripada yang lain sebenarnya. Sampai detik ini konteksnya akhirnya bahwa berorganisasi itu efeknya adalah menimbulkan sebuah networking, banyak teman itu, yaitu bagian dari menurut saya alhamdulillah. Dan ternyata baru sadar juga 15 tahun kemudian setelah kita mulai bekerja bahwa berorganisasi itu bagian penting dalam berwirausaha.
Cuman ini ada tantangannya nih Pak Bambang, beberapa bulan ini. Saya mengatakan beberapa bulan, tidak tahun. Karena setahun belakangan, ya mungkin belum ada setahun Pak, eh, banyak eh, sahabat-sahabat ya tokoh agama atau tokoh masyarakat yang apa ya Pak, bahasanya coba berikhtiar untuk maju dalam sebuah eh, pilwakot kira-kira seperti itu. Tapi dengan ikhtiarnya, tapi sekali lagi bahwa ikhtiar ini bukan dalam konteks ambisius, tapi ikhtiar bagaimana ingin memajukan kota kelahiran. Ya, itu mungkin singkatnya seperti itu Pak Bambang. Dan ternyata dunia bisnis, dunia organisasi dengan dunia politik sangat berbeda jauh. Saya apa konteks diskusi sehari-hari kalau ada masyarakat tokoh mengajak diskusi tentang politik tuh perut saya langsung sakit Pak Bambang, mules. Tapi ya memang itu yang harus saya hadapi. Jadi Mas Atnas, memang saya juga mendengar dari kanan kiri yang menyebut beberapa nama, antara lain adalah Mas Atnas. Yang menarik kalau nggak salah, sepengetahuan saya, Mas Atnas itu selain dekat dengan Pak Hendi, juga dekat dengan Bu Ita. Nah, Iya. apakah setelah Bu Ita menyatakan tidak akan nyalon lagi, apakah sudah berdiskusi atau berbicara, siapa tahu malah dukungannya diberikan kepada Mas Armas? Oh, dereng Pak. Saya nyun sewu, menurut saya belum. Eh, Sampai detik ini sebenarnya hal yang terbaik adalah menurut saya Pak Bambang, saya banyak berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Bagi saya Pak Bambang, kayaknya eh, tidak pantas kalau saya yang mengukur diri saya sendiri bahwa saya siap, saya maju, saya layak. Menurut saya itu terlalu apa ya, egois lah bagi saya. Jadi mungkin saya lebih fokus pada bagaimana saya meminta diskusi, meminta masukan kepada mereka. Dalam konteks ruang lingkup eh, orang-orang terdekat itu kalau misalnya katakanlah 95% saja mendukung, menurut saya memang layak diteruskan. Tapi bagaimana kita mau maju di saat kita bicara dengan teman-teman sahabat, orang-orang yang bisa kita percaya, tokoh agama, tapi hampir mungkin 60% tidak ada yang memberikan rekomendasi untuk maju. Kalau kita tetap maju kan juga berarti tidak pantas Pak Bambang. Nah ini sebenarnya poin penting yang digarisbawahi oleh Mas Hendy kepada saya. Bahwa yang terpenting bahwa masyarakat itu uh, test case, masyarakat bisa menerima namamu, orang-orang terdekatmu bisa menerima namamu, baru siap maju. Tapi kalau test case itu tidak masuk, ya ya kamu kayaknya lebih cocok jadi pengusaha saja Nas, kalau kata Mas Hendy begitu. Iya. Oke. Ini test case sambil jalan, Iya, tapi menunggu itu dan waktunya juga tidak iya, panjang, tetap ikhtiar sangat Pak singkat. Bambang, tetap ikhtiar. Ya, nah, menurut Mas Arnas, apa yang dibaca dari masyarakat atau dari tokoh-tokoh yang selama ini diajak komunikasi, itu figur pemimpin Semarang yang diharapkan itu yang seperti apa menurut mereka? Era pasti berubah, Pak Bambang. Saya melihat sebenarnya dalam konteks apa ya Pak ya, sebagai warga masyarakat, saya melihat dari zaman yang mungkin Pak Sutrisno Soeharto saya mengalami, Pak Sukawi, Pak Mahfud, dan Mas Hendy tentunya ada sebuah upgrading menurut saya. Upgrading dalam hal bagaimana pemimpin-pemimpin itu memberikan daya upaya dengan segala macam cara mereka agar eh, kota Semarang itu lebih baik, lebih maju gitu kan. Cuman saya ingat ini bukan berarti saya karena
dekat dengan Pak Hendy ya, Pak Bambang. Cuman kita bisa merasakan di 2015-2016 karena waktu itu saya sebagai ketua Kadin saat Mas Hendy itu ada tiga sebenarnya item yang saya lihat yang menurut saya luar biasa. Satu, bagaimana beliau ini men-switch kota Semarang dari kota industri jasa menjadi kota lebih banyak kepada kota jasa dan pariwisata. Ini benar-benar taruhan, saya ingat sekali. Karena di situ harus membangun infrastruktur dan banyak hotel waktu itu. Dan menurut saya berhasil. Yang kedua adalah sebenarnya konteks bergerak bersama. Konteks bergerak bersama ini menurut saya nggak mudah, Pak Bambang, karena sekali lagi karena saya di posisi Kadin juga. Dibutuhkan kepercayaan para stakeholder, para pengusaha bagaimana mau membantu pemerintah dalam konteks apapun, dalam hal apapun. Hanya efeknya adalah pemerintah juga harus bisa menurunkan yang namanya pungli, pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas, katakanlah seperti itu. Walaupun saya yakin itu belum bisa 100%. Tapi bagi kami para pengusaha, khususnya di Kadin, di saat kita nyaman dengan dunia usaha, sebenarnya kita out untuk membangun atau membantu pemerintah Kota Semarang. Itu dua hal itu menurut saya yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah yang dibutuhkan ke depan pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mempunyai sisi tidak hanya konteks leadership, Pak Bambang, tapi mungkin punya sisi parenting leadership, Pak. Seperti mungkin Pak Bambang, parenting leadership ini tidak hanya sekedar berhenti di leadership, tapi bagaimana seorang pemimpin itu mau lebih banyak mendengarkan, lebih banyak mengayomi. Saya pikir era ke depan lebih lagi. Kita era milenial mungkin Bapak, ini pemimpin ke depan juga harus banyak mengetahui sisi-sisi milenial, sisi-sisi adaptatif terhadap perkembangan zaman. Mungkin singkatnya seperti itu sih Pak Bambang. Luar biasa. Yang pertama adalah pemimpin milenial, artinya sekarang memang kecenderungannya mengharapkan pemimpin baru yang mulai diberi kesempatan. Yang lain tadi Mas Arnaf menyebut Mas Hendy ya, Mas Indra Prihadi, mantan wali kota Semarang, yang memang sudah kita kenal semua ya, ukuran suksesnya itu kelihatan gitu ya. Pertama kelihatan ketika nyalon kedua itu nggak ada apa namanya, nggak ada pesaingnya, kan jadi calon tunggal kalau nggak salah waktu itu ya. Jelas Pak. Nah, kemudian belum selesai jabatan keduanya sudah diberi apa ya, kepercayaan untuk bertugas di LKPP. Jakarta, dan sebenarnya sudah sejak lama juga, sampai sekarang juga disebut-sebut sebagai calon potensial untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Artinya bahwa posisi wali kota Semarang itu menjadi posisi yang sangat strategis ya, termasuk dibanding kabupaten kota lain di Jawa Tengah. Nah, karena itu kalau Mas Arnas membuat Pak Hendy sebagai model ideal, saya kira bagus. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah apa yang digagas Pak Hendy itu sampai sekarang masih sudah semua terlaksana atau masih banyak yang harus diteruskan? Menurut saya tentu manusia tidak ada yang sempurna ya Pak Bambang. Jadi menurut saya banyaklah hal-hal yang harus diperbaiki. Satu contoh sebenarnya yang kemarin hampir terlupakan. Era bagaimana kita ini harus relevan, Pak. Saya mengalami sendiri. Harus relevan terhadap yang namanya adaptif terhadap perkembangan zaman. Mungkin kalau perlu Pak Hendy atau siapapun nanti pemimpin ke depan di pemerintah Kota Semarang lebih banyak memberikan kontribusi kepada anak-anak muda agar ada sebuah transformasi teknologi, transformasi birokrasi yang mengarah ke
pada era zaman yang sudah berubah. Contoh saja Pak Bambang, kebetulan karena saya ketua KONI, saya ingat LPG gitu kira-kira seperti saya memberikan contoh saja. LPG itu masih bersifat konvensional. Saat kita memberikan LPG, misalnya kita memesan hotel gitu Pak ya, itu harus ada kwitansi hotel dari kita menginap. Mereka lupa bahwa sekarang itu kita sudah lagi tidak memesan lewat agent, kita tidak lagi memesan harus ke hotel, tapi melalui sebuah aplikasi online yang menurut kita itu sudah cukup menjadi bukti sebagian dari LPG. Itu menjadi sebuah permasalahan. Nah, itu hanya contoh satu sebenarnya Pak Bambang. Sehingga transformasi teknologi, transformasi adaptasi terhadap sebuah perkembangan zaman itu juga harus diantisipasi. Digitalisasi itu kan sebenarnya bagi kami kan tidak sulit untuk dicerna. Digitalisasi itu kan sebenarnya bagaimana mempermudah sesuatu hal yang sulit menjadi mudah. Tapi yang kadang kedodoran saat saya melihat mungkin beberapa waktu sebelum Mas Indi ke Jakarta, banyak hal-hal itu yang harus diperbaiki. Ada satu sebenarnya statement Mas Indi dan Bu Ita waktu itu sebagai pasangan kepala daerah bahwa Semarang Smart City sebenarnya harus benar-benar diterapkan secara real di lapangan. Karena kalau tidak ya kita akan tertinggal oleh zaman Pak Bapak. PR-nya banyak yang pasti. Dan tentunya salah satunya adalah banjir mungkin ya Pak ya. Jadi sebelum kita ke banjir, Smart City itu sesuatu yang menarik ya. Di daerah-daerah lain juga berlomba-lomba untuk melaksanakan itu. Nah, dalam pikiran Mas Arnas seperti apa praktek Smart City yang ideal? Ya, menurut hemat saya Smart City itu adalah transformasi digitalisasi Pak Bapak. Jadi semuanya itu merubah dari sesuatu hal yang mudah menjadi suatu hal yang sulit, sukar menjadi mudah gitu kan. Banyak mungkin ya dalam praktek saya mungkin karena saya ketua organisasi yang mendapatkan dana hibah dari Semarang, ini pengalaman saya saja. Begitu banyak tumpukan berkas yang harus saya tanda tangani Pak. Itu 3 hari 3 malam nggak selesai Pak Bapak. Nah, itu kan sebenarnya bisa sesuatu hal yang dibuat mudah. Terus kemudian saya pikir konteks-konteks yang lain dengan adanya misalnya CCTV di semua penjuru kota di Semarang itu tidak hanya memudahkan bagian dari sisi pengamanan, tapi bagi kami yang memanfaatkan teknologi itu sebenarnya kalau bagi saya kalau saya misalnya pergi atau tindakan ke sebuah kota, ke sebuah daerah, lokasi, saya akan melihat apakah daerah itu macet atau tidak. Era Mas Hindi dan Bu Ita, saya ingat juga, alhamdulillah, kebetulan saya ikut melakukan sebuah kajian, Pak. Waktu itu kita ke Paris, Prancis. Itu bagaimana merubah pemasukan parkir dari yang konvensional menjadi sekarang memakai teknologi QRIS, dan itu cukup berhasil. Nah, tapi kemarin sempat mandek, Mbak. Dan ini sebenarnya kalau ditingkatkan lagi masalah Smart City ini, mempermudah ini, menurut saya pendapatan pemerintah jelas lebih besar dan tidak ada yang namanya potongan-potongan seperti parkir konvensional. Kira-kira contohnya seperti itu, Bapak. Nah, sekarang mumpung sedang terjadi di Semarang, itu masalah banjir yang menurut saya luar biasa karena beberapa kawasan yang selama ini tidak terjamah banjir ternyata bisa masuk juga. Nah, ini ke depan seperti apa gagasan Mas Arnas? Uh, ya, menurut saya konteks banjir ini mungkin
mungkin bukan sesuatu hal yang mudah untuk dipecahkan ya. Saya pikir wali kota kita sebelumnya orang-orang yang luar biasa yang menurut saya juga sudah mempunyai sebuah effort tinggi untuk memecahkan permasalahan banjir. Hanya beberapa kali Bapak sebenarnya yang saya lihat adalah kadang kita ini terlalu menyalahkan alam. Orang sering mengatakan bahwa alam itu tidak bersahabat dengan kita, karena sebenarnya yang benar adalah kita yang tidak bersahabat dengan alam. Pasti yang pertama adalah banjir itu disebabkan oleh permasalahan perilaku manusia, Pak. Saya melihat seperti itu. Belum nanti masalah tata letak perkotaan yang menurut saya juga sudah tidak memungkinkan untuk dibenahi lagi, mau dikatakanlah diakali dalam tanda kutip agar tidak banjir. Saya sering melihat jalan ditinggikan, rumah ditinggikan dan lain-lain, tapi juga tidak menyelesaikan permasalahan. Oke, katakanlah ada sebuah pompa yang banyak yang dulu zamannya Mas Hedi dibuat itu bisa menekan banjir hampir 78%. Itu menurut saya luar biasa. Tapi ini kan sebenarnya kita berkejar-kejaran dengan alam, Bapak. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya preventif yang sudah dilakukan oleh sampai zamannya Mas Hedi dan Bu Ita itu kan bagian dari kita kejar-kejaran dengan alam. Dan kita nggak bisa namanya melawan alam. Revitalisasi mungkin ya Bapak ya, apa namanya, saya sempat berdiskusi sama teman-teman. Revitalisasi para masyarakat yang tinggal di daerah lokasi banjir itu sebenarnya sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Toh, waktu saya melihat bagaimana masyarakat yang terkena dampak banjir yang itu tanahnya kereta api itu, akhirnya mereka mau pindah, Pak. Tapi, kenapa itu tidak ada gejolak? Ternyata setelah saya lihat, Pak, pemerintah waktu itu melalui PUPR itu saya melihat menyediakan sebuah rusun yang sangat luar biasa. Saya sempat mengecek kenapa ya ada beberapa masyarakat yang direvitalisasi yang tidak mau masuk ke dalam rusun itu. Tapi kok yang ini kok kayaknya lancar-lancar saja. Ternyata dalamnya mewah, Pak, yang dibuat PUPR. Kamar mandinya saja sudah memakai shower, kira-kira seperti itu. Nah, andai kata bahwa mereka itu dimanusiakan sebagai manusia, jadi mereka itu dipindah, tapi dinaikkan derajatnya dengan diberikan sebuah tempat yang lebih layak, layak bukan berarti kita melihat di awal mereka, oh mereka sudah syukur nih, dulu rumahnya mungkin tidak baik, dikasih rusun yang segini harusnya berterima kasih. Sebenarnya kan konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya harus lebih mereka mendapatkan sebuah upgrading dalam hal hunian yang nyaman. Toh saya melihat sendiri di Jawa, di Sawah Besar, masyarakat yang pindah revitalisasi itu happy. Andai kata itu mungkin Bapak itu dilakukan, menurut saya itu sangat luar biasa. Dan daerah-daerah yang hasil dari bekas-bekas lahan masyarakat yang memang tidak layak untuk ditempati dan sudah tidak bisa ditempati itu dijadikan sebuah penghijauan untuk menangkis alam dari laut, menurut saya sangat luar biasa, Pak. Tapi sekali lagi saya melihat preventif yang dilakukan oleh Mas Hendy waktu itu dan Bu kita dengan banyak membuat sebuah pompa-pompa dan embung-embung itu menurut saya sudah lumayan. Kota lama yang awalnya sering banjir kemarin sempat tidak pernah banjir, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Iya, iya. Nah sekarang banjir terjadi di beberapa kawasan yang luas. Ada kampung-kampung yang tertutup, bahkan mereka juga nggak bisa keluar, nggak bisa masak. Kemarin saya cek Betul, di Genuk kejadian kayak betul, Pak. gitu. Nah, sebagai ketua Basnas, apa yang bisa dilakukan, Mbak? Dan mungkin jangka panjang apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kota untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini? Yang pasti sebenarnya 3-4 tahun yang lalu saya sudah membentuk yang namanya
konektivitas yang saya namakan saling berkolaborasi. Itu berada dalam satu grup, satu lingkaran, sehingga saat ada banjir, kita ini tidak jalan sendiri-sendiri, Pak Bambang. 4-5 tahun yang lalu saya ingat saat Semarang pernah banjir, kita berlomba-lomba mengirim makanan nasi kotak, Pak. Saking banyaknya, tidak ada yang dimakan, Pak. Nah, permasalahan bencana alam itu kan menurut saya ada yang namanya pencegahan, terus terjadi namanya bencana alam dan pasca bencana alam. Nah, ini sebenarnya tugas Basnas itu menjadi dirijen bagi teman-teman relawan-relawan bencana alam. Tidak hanya relawan, Bapak. Kita pun juga menggandeng beberapa perusahaan yang biasa memberikan CSR. Saya sedikit mencontohkan Pak Bambang, alhamdulillah kemarin 2 hari ini begitu ada bencana alam, kami sedikit men-share ke beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah banyak bekerja sama dengan Basnas, teman-teman dari komunitas BMW, dari Rotary, dari perusahaan-perusahaan itu langsung memberikan bantuan-bantuan yang sudah kita sepakati bentuknya. Jadi tidak sporadis memberikannya, tapi sudah kita sepakati. Ini menurut saya harus ada namanya leader pemimpin yang mau mendirijeni beberapa relawan-relawan agar mereka ini dalam melakukan bantuan-bantuan itu tidak bersifat sporadis dan akhirnya malah menimbulkan sebuah maksudnya tidak terpakai karena terlalu banyak dan lain-lain. 2 tahun yang lalu kendalanya baju bekas, Pak. Terlalu banyak yang memberikan baju bekas sampai tidak ada yang kepakai juga. Nah, ini harus ditata kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah 4-5 tahun ini Basnas sudah melakukan itu, Pak. Ya, baik. Nah, itu dari segi sosial. Sekarang ekonomi, karena Pak Mas Arnas juga aktif di Kadin. Itu saya melihat di Semarang itu ada pasar-pasar baru yang justru direnovasi ya, baik di Hulu, di Johar, kemudian juga di Peterongan. Itu kenapa justru peminatnya itu pedagang-pedagangnya itu yang masuk lebih sedikit gitu. Setuju. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Permasalahannya satu, Pak. Dinas-dinas terkait mempunyai sebuah konsep, mempunyai sebuah analisa, mempunyai sebuah keinginan yang menurut mereka bagus, tapi belum tentu menurut para pedagang bagus, Pak. Kira-kira seperti itu. Di BSD Jakarta tidak ada namanya pasar itu 3 lantai, 2 lantai. Pasar modern itu tidak ada namanya 2-3 lantai. Hanya di Semarang, Pak, pasar itu sampai 2-3-4 lantai, Pak. Nah, itu saja sudah dari sisi hal tersebut saja sudah menurut saya sudah salah. Bagi kami tidak ada namanya pedagang itu mau ditempatkan di lantai 2, lantai 3 dan lain. Apalagi kalau itu pedagang yang bersifat pedagang jualan sayur dan lain-lain. Itu menurut saya, Pak. Ada konteks membuat yang namanya pasar ikan, Pak. Tidak ada yang mau masuk, Pak Bambang, di pasar ikan itu. Semuanya berjualan di luar. Padahal pasar ikan itu sudah sangat luar biasa dibangun. Ternyata apa, Bapak? Lantainya lantai ini, Pak. Dikasih lantai marmer yang licin, Pak. Jadi pedagang ikan itu, Pak, kalau masuk itu konsumen lebih banyak terplesetnya. Itu berarti apa, Pak? Ya, mulailah kita ini membangun sesuatu jangan melalui sebuah analisa kita. Sesuatu yang baik bagi kita belum tentu baik bagi penggunanya. Sama seperti membuat restoran, Pak. Dan saya kan pengusaha restoran. Saya selalu bilang, yang enak bagi kita belum tentu enak bagi konsumen, tapi yang nggak enak bagi kita bisa jadi itu yang laku, kira-kira seperti itu, Pak. Ini menurut saya harus ada sesuatu hal bottom up, sesuatu hal yang dari bawah. Misinya adalah bagaimana lokasi-lokasi itu bukan jadi bagian hanya sekedar sebuah estetika
mengikuti sebuah perkembangan zaman, tapi bagaimana fungsi-fungsi itu harus benar-benar diperhatikan dengan cara mengajak para pedagang-pedagang itu untuk berkumpul, berbicara, kira-kira apa sih yang kalian lakukan? Kira-kira ruang lebarnya berapa sih yang kira-kira standar yang kalian inginkan? Kira-kira seperti itu, Pak. Itu sih Pak Bambang. Simpel sebenarnya, Pak. Ya, menarik sekali. Kalau itu bisa dieksekusi, Sangat bisa, Pak. pikiran-pikiran masyarakat, pikiran-pikiran pengusaha, saya kira lebih tepat daripada pemikiran birokrat. Pasar itu belum tentu pasarnya bagus, tapi pembelinya nyaman atau penjualnya nyaman. Nah, baik. Benar, Pak. Nah, sekarang terakhir Pak Arnas, seandainya Pak Arnas itu ya diridhoi, kemudian didukung, akhirnya bisa maju dan jadi wali kota, apa yang akan diprioritaskan untuk dikerjakan? Yang pasti, yang tentunya, yang ini pertanyaan yang sulit nih Pak, yang diprioritaskan, yang pasti semua pasti prioritas. Tapi kalau saya pernah ditanya secara umum general Pak, tidak spesifik. Mas Aras ingin apa, misalnya mau jadi H1 atau H2 atau apapun. Saya pikir kita ini jangankan tidak jadi kepala daerah, kita ini sebagai warga Semarang pinginnya bagaimana Semarang itu lebih baik, lebih bagus. Ada saat momen-momen tertentu saya merasakan sebagai warga Semarang kita tidak bangga menjadi orang Semarang, Pak. Izin, Pak. Tapi ada satu momen tertentu bahwa kita bangga menjadi warga Semarang. Kita pamerkan, kita menjadi bagian dari memarketingkan kota Semarang itu kepada orang lain. Tidak hanya tugas dinas pariwisata. Nah, ke depan tentunya bagi saya yang terpenting adalah bagaimana keberadaan kota Semarang ke depan. Misalnya saya diberikan garis tangan oleh Allah dan lain-lain. Kue ekonominya harus merata, Pak. Kue ekonominya harus merata. Industrialisasi sudah kita tinggalkan, pabrik sudah kita tinggalkan. Sehingga bagaimana sektor-sektor ekonomi, ruang-ruang ekonomi ini kita buka, pariwisata mulai kita tingkatkan, dan lain-lain apa yang misal kita tingkatkan bisa kita lakukan, sehingga kue ekonominya itu bisa lebih merata, tidak hanya dimiliki oleh kelas menengah ke atas, tapi kelas menengah ke bawah pun juga bisa menikmati kue ekonomi yang ada di Kota Semarang. Kira-kira begitu, Pak. Ya, luar biasa, Mas Arnas, apa yang disampaikan mudah-mudahan membantu masyarakat memahami persoalan Kota Semarang dan membantu masyarakat mengerti apa yang akan dilakukan oleh Mas Arnas, sehingga seandainya tiba saatnya nanti mereka bisa memberi dukungan, siapa tahu Amin, Pak. Arnas yang mendapat kesempatan untuk itu. Ya, dapat ridho Allah. Semua lancar. Sekali Oke. lagi terima kasih Mas Atur nuhun, Pak Arnas. Bambang. Sukses selalu. Siap. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.